Selamat datang di kuliah di materi cleaning validasi. Pengertiannya, cleaning validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan jaminan proses yang tinggi untuk menunjukkan bahwa proses pembersihan alat itu sudah mencapai kriteria yang sudah ditetapkan. Untuk proses dari validasi atau siklus dari validasi yang pertama ada asesmen validasi, lalu setelah itu kita menentukan requirement validasinya atau persyaratan validasinya, lalu setelah itu kita memverifikasi validasinya, lalu kita mempersiapkan protokol dan menyetujui protokol validasinya, lalu kita melakukan eksekusi dari protokol tersebut atau melakukan protokol tersebut, lalu kita melakukan report atau report summary. Itu adalah rangkuman. Lalu kita selalu mempersiapkan apabila ada guideline baru, kita melakukan manajemen perubahan dari manajemen, lalu kita masuk ke asesmen validasi lagi, begitu seterusnya yang disebut dengan validation life cycle. Validation life cycle ini tidak hanya berlaku untuk cleaning validasi, tapi juga berlaku untuk validation method atau validasi metode dan validation proses. Tujuan dari cleaning validasi adalah memberikan jaminan bahwa prosedur untuk pembersihan pada peralatan produksi sudah efektif. Kenapa? Karena untuk mengurangi residu bahan aktif obat yang sudah diproduksi sebelumnya. Jadi kemungkinan kalau misalkan ada produk selanjutnya itu tidak berpengaruh pada produk setelahnya. Lalu mengurangi residu dari deterjen yang digunakan dan menunjukkan bahwa prosedur pembersihan tidak menyebabkan perkembangbiakan mikroorganisme. Sebagaimana yang kita tahu, untuk pembersihan kebanyakan menggunakan air, dan air merupakan tempat berkembang biak mikroorganisme. Lalu selanjutnya pada proses cleaning validasi itu harus menggunakan metode analisis yang memiliki sensitivitas yang tinggi yang dapat mendeteksi adanya residu yang digunakan. Umumnya cleaning validasi menggunakan metode contact surface equipment yang sudah divalidasi. Lalu untuk metode cleaning validasi atau dengan menggunakan produk yang serupa untuk mengetahui bagaimana menggunakan produk yang sama dengan juga proses yang sama untuk mengetahui acceptable itu kriteria penerimaannya, dan apabila kita selalu menggunakan kemungkinan terburuk pada produk yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan ada krim itu sangat menempel sekali, atau pada saat kita menggunakan mesin cetak tablet dan di sana ada serbuk obat yang sangat melekat pada pans dan dye-nya, kita harus menggunakan standar itu untuk cleaning validasi. Digunakan minimal 3 kali penggunaan yang dioperasikan untuk cleaning validasi. Lalu unsur-unsurnya ada kriteria penerimaannya, ada metode untuk pembersihannya, lalu ada metode analisa dan validasinya, ada metode samplingnya,
protokol validasi dan report validasi, sama dengan life cycle validasi tadi. Untuk penerimaan di cleaning validasi kita berdasarkan visual, chemical, dan mikrobiologi. Visual itu berdasarkan kita lihat, kalau chemical itu kita uji pakai instrumen, lalu mikrobiologi kita uji dengan menggunakan kita bisa menggunakan plate yang kalian sudah praktikum di praktikum mikrobiologi. Untuk visual itu kriterianya harus bersih, ini tadi. Yang harus diperhatikan parameter kritikalnya adalah jaraknya, sudut untuk melihatnya, dan cahaya yang digunakan. Personil yang digunakan harus terkualifikasi. Yang terakhir harus menggunakan orang kedua atau second check. Lalu penetapan acceptance kriteria, ada kriteria dosis, maksimum cemaran dari produk sebelumnya yang di carry over ke maksimum dosis harian untuk produk selanjutnya. Jadi cara menghitungnya adalah kita menggunakan maksimal residu A, miligram A, lalu kita menggunakan aktivitas yang paling rendah untuk produk A, lalu BS- adalah produk yang paling kecil untuk dari senyawa B, lalu kita bagi safety factor dan kita bagi highest. Ini kemungkinan produk B yang bisa terekspos untuk tubuh, dan kita kalikan antara swab area SS, dan kita gunakan produk yang digunakan pada surface area-nya, jadi total area yang terkena oleh produk tersebut. Untuk acceptance kriteria adalah kriteria 10 ppm. Jadi kriteria ini adalah kriteria yang paling mudah. Hasil dari produk selanjutnya tidak boleh mengandung lebih dari 10 ppm. Kalau misalnya kita menggunakan kriteria bersih, tidak ada sisa produk yang sebelumnya. Berdasarkan studi, kalau terlihat itu 4 mikro per cm atau 100 mikro per 25 cm. Yang kedua, ini cara menghitung kriteria 10 ppm. Maksimum residu 10 mg, lalu kita bagi 10 mg per kilogram, di mana miligram per kilogram adalah ppm. Lalu kita gunakan BS-min. BS-min itu adalah batch yang paling kecil. Lalu kita kalikan dari SS atau area yang diswab dan seluruh permukaan area yang kontak dengan produk. Lalu yang ketiga, kita menggunakan untuk bersih secara visual, di mana ini bisa dideteksi apabila residunya 4 mikrogram kali 25 per 1000. Untuk penetapan mikrobiologi adalah dengan cara pembilasan pada sampel. Pada pembilasan pada sampel tidak boleh lebih dari CFU per mililiter, atau kita apabila menggunakan metode swab, kita tidak hasil dari plat sampelnya itu tidak boleh lebih dari 100 CFU per 25 cm kuadrat. Apabila kita menggunakan kontak plate, tidak boleh lebih dari 100 CFU per cm kuadrat. Dan apabila mikroorganisme tersebut yang tidak boleh ada adalah coliform. Coliform itu bisa dari E. coli,
dan PA Pseudomonas aeruginosa, dan yang terakhir adalah Buccoldera cepacia. Prosedur pembersihan dapat menghindarkan terjadinya cross contamination antara produk sebelumnya. Peralatan tersebut juga bisa digunakan untuk memproduksi berbagai macam produk lainnya. Alat yang baru sudah dilengkapi SIP atau Sanitation in Place atau SIP, Cleaning in Place. Untuk mengetahui SIP dan SIP, mengetahui efektivitasnya, kita harus menggunakan cleaning validation. Untuk jenis equipment ada berdasarkan penggunaannya, ada dedicated equipment dan non-dedicated. Dedicated itu ya alatnya untuk itu aja, kalau non-dedicated itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Jenis alat-alat tersebut akan menentukan cara untuk melakukan cleaning validasi atau prosedur pembersihan. Ada yang cleaning manual, ada yang otomatis. Untuk metode analisa yang umum kita menggunakan TOC atau metode total organic carbon. Jadi nanti sisa dari pembilasannya itu lalu kita masukkan ke alat. Alatnya namanya TOC. Dari TOC tersebut kita bisa mengetahui berapa sisa dari bilasan tersebut. Atau kita menggunakan metode spesifik, kita menggunakan HPLC, TLC atau spektrofotometer. Spektrofotometer yang kita bisa gunakan bisa UV vis, bisa IR, bisa fluoresen, tergantung dari bahannya. Untuk validasi metode, untuk metodenya harus divalidasi dulu sebelum digunakan. Apabila kita menggunakan metode compendial method, kita langsung melakukannya. Tapi apabila kita menggunakan non-compendial method, kita harus memvalidasinya. Untuk metode sampling, ada metode swab atau bahasa Inggrisnya direct surface sampling. Keuntungannya, area yang sulit dibersihkan dapat dijangkau dan dapat dievaluasi. Level kontaminasi residu ditetapkan berdasarkan area. Residu yang tidak larut dalam sampling dengan cara swab tersebut bisa dilakukan. Tapi kekurangannya, bagian yang sulit terjangkau tidak dapat dibongkar. Apabila dibongkar, bagian yang tidak dapat dibongkar itu tidak bisa dilakukan sampling. Sulit ditetapkan pada produksi yang menggunakan alat skala besar. Padahal bila kita bekerja di pabrik infus, biasanya itu closed system, metode sampling metode direct sampling itu hampir tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua, kita menggunakan metode rinse atau bilasan. Keuntungannya, areanya lebih luas. Bagian yang sulit terjangkau itu tidak dapat dibongkar dengan metode swab, kita bisa lakukan. Dan keuntungannya, residu yang tidak larut dalam air itu tidak bisa kita gunakan untuk sampling. Caranya ya kita bilas air, lalu hasil dari bilasannya tersebut kita uji kadarnya. Nah, selanjutnya adalah metode validasi. Metode ini berdasarkan pada sampling testing dari placebo batch yang sudah dilakukan pembersihan atau pengeringan. Metode ini jarang digunakan atau direkomendasikan oleh FDA karena tidak ada jaminan cemaran terdistribusi merata ke seluruh sistem. Cemaran dengan partikel besar tidak mungkin dapat didispersi secara merata. Jika dipakai harus bersama dengan metode rinse atau swab method. Jadi metode ini kurang digunakan. Jadi kita menggunakan placebo, lalu kita masukkan ke alat, lalu kita cek apakah dari placebo tersebut kita bisa mendapatkan sisa dari bahan aktif sebelumnya. Untuk metode sampling harus diperhatikan. Sampel yang harus diperhatikan adalah
selektivitas, spesifisitas, dan sensitivitas. Terus dari metode analisanya, metodenya itu seharusnya selektif. Apabila metodenya selektif itu sudah pasti selektif. Lalu area sampel yang akan digunakan, dan kita harus menggunakan belangko sebagai kontrol negatif. Untuk cara pembersihannya ada metode menggunakan protokol, ada Dirty Equipment Holding Time. Jadi kita biarkan alat yang kotor itu kita bisa tahan berapa lama alat tersebut, sehingga nanti kita bisa tahu antara lamanya. Misal saya punya mesin cetak tablet, lalu setelah saya gunakan, saya tidak langsung bersihkan karena sekarang lockdown PSBB, jadi langsung dibersihkan seminggu setelahnya. Nah, itu kan kemungkinan dari zat-zatnya tersebut bisa menempel lebih lama. Kalau langsung dibersihkan sih oke, ini yang kita perlu uji. Lalu ada cleaning equipment holding time, setelah kita bersihkan dia tahan berapa lama. Nah, untuk protokol validasi mengandung informasi. Untuk protokol cleaning validasi harus mendukung. Isinya ada tujuan dari studi, ruang lingkup dari protokol validasi, parameter yang diuji, sampling yang digunakan, personil yang bertanggung jawab, metode yang digunakan, kriteria penerimaannya, dan apabila ada perubahan dan persetujuan protokol sebelum dilakukan uji. Untuk cleaning validasi kita bisa assessment secara periodik. Cleaning validasi itu perlu digunakan apabila ada menggunakan produk baru dengan menggunakan alat baru dan produk baru. Terus setelah itu, dan apabila kita menggunakan transfer produksi, dan di sana harus kita menentukan verifikasi dari minimum yang bisa diuji. Untuk cleaning validasi report isinya adalah ringkasan prosedur, sampling dan hasil tes, kesimpulan dari hasilnya bisa diterima, bisa ditolak, terus rekomendasi berdasarkan hasil, persetujuan kesimpulan, dan apabila ada deviasi atau penyimpangan. Terima kasih.